Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan, bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh.
untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Tema kita pada minggu ini adalah pohon dikenal dari buahnya. Pohon dikenal dari buahnya. Kita masih ada di dalam bulan kehidupan yang berbuah. Marilah buka Alkitab saudara, Matius pasalnya yang ke-7 ayat 15 sampai dengan 20. Matius pasalnya yang ke-7 ayat 15 sampai dengan 20. Kita akan baca bersama-sama seluruh ayat ini dengan suara yang keras. 2, 3. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap orang yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat-ayat yang kita baca ini adalah sebagian khotbah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di atas bukit, yang kita kenal dengan khotbah di bukit. Dan di dalam pesan Tuhan Yesus ini, dia ingin memberitahukan kepada para pendengarnya pada waktu itu supaya mewaspadai nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, bagaimanakah bisa membedakan nabi palsu ini dengan nabi yang benar, nabi yang sejati? Tuhan Yesus mengajarkan harus melihat dari buahnya. Karena dari buahnya lah dikenal pohonnya itu. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Demikian juga pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Pesan apakah yang Tuhan Yesus mau sampaikan lewat khotbahnya ini? Pesannya adalah bahwa buah itu menunjukkan identitas. Saya mau ulangi, buah itu menunjukkan identitas. Buah kehidupan kita, apa yang kita hasilkan dalam kehidupan kita, itu akan menunjukkan siapa diri kita sesungguhnya. Kalau dalam kehidupan kita, kita menghasilkan buah yang tidak baik, maka sesungguhnya kita adalah orang Kristen yang tidak baik. Demikian juga, kalau dalam kehidupan kita menghasilkan buah yang baik, maka sesungguhnya kita adalah orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang baik, yang bisa membuat orang-orang di sekitar kita mengalami dampak yang positif. Jadi buah itu menunjukkan identitas seseorang. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Diulangi lagi dalam ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Itulah sebabnya Bapak Ibu, supaya kita menjadi orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang baik, orang Kristen yang bisa jadi berkat bagi banyak orang, maka hasilkanlah buah-buah yang baik dari kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, buah baik apakah yang perlu kita hasilkan dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah buah pertobatan. Apakah buah pertobatan itu? Coba kita baca. Matius 3 ayat 8 berkata begini. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Artinya kalau kita ini bertobat, maka
harus ada buah dari pertobatan itu. Dan buah pertobatan itu adalah perubahan hidup. Jadi orang yang sudah bertobat maka harus berubah hidupnya. Yang dulu jahat hari ini harus menjadi orang yang baik. Itu namanya ada perubahan hidup. Dan perubahan hidup ini kelihatan dan dilihat oleh semua orang di sekitarnya. Saudara kenal dengan orang ini? Namanya adalah Sally Luben. Ada yang kenal? Bapak-bapak ada yang kenal? Syukur alhamdulillah, tidak ada yang kenal. Kenapa? Ternyata Sally Luben sebelum dia bertobat, dia adalah artis film porno. Bukan hanya artis film porno, tapi dia juga adalah seorang pelacur kelas tinggi. Dan dia juga seorang alkoholik dan pemakai narkoba. Tetapi, walaupun dia adalah seorang artis film porno yang terkenal dan kaya raya, dia punya jiwa kosong dan hampa. Dan satu hari, ternyata dia didiagnosa oleh dokter mempunyai penyakit herpes dan juga mengidap kanker rahim stadium awal. Waktu mendengar diagnosa dokter ini, dia sangat terpukul sekali. Sehingga dia mulai mencari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Dia ingat lagi masa-masa kecil. Waktu dia masih kecil, dia suka diajak mamanya ke sekolah minggu. Bahkan waktu dia menjadi anak sekolah minggu, dia sangat aktif sekali di dalam beribadah. Dan dia bisa dipakai Tuhan waktu masih sekolah minggu. Tapi ketika dia remaja, dia dewasa, dia terhilang. Nah, ketika mengalami keadaan yang kosong, kering, hampa, dan diancam oleh penyakit yang berbahaya, dia kembali kepada Tuhan. Dia mencari sebuah gereja yang kecil. Dia tidak mau cari gereja yang besar, gereja di kota, karena nanti dia takut ada orang yang mengenal dia. Dia cari gereja yang kecil di sebuah desa. Dan ketika dia masuk di gereja itu, Tuhan menjamah dia. Dia bisa menangis sejadi-jadinya. Dan hari itu terjadi perubahan hidup. Terjadi kelahiran baru. Dia bertobat sungguh-sungguh. Dan ketika dia bertobat, saudaraku, hidupnya berubah. Kenapa? Karena dia meninggalkan dunia film porno. Bahkan saudaraku, bersama dengan suaminya, dia merintis sebuah pelayanan yang diberi nama Pink Cross Foundation. Dan melalui Pink Cross Foundation ini, maka Sally Luben ini melayani banyak sekali orang-orang yang terlibat dalam industri film porno. Artisnya, sutradaranya, produsernya, karyawannya, krunya dilayani oleh Sally Luben. Dan banyak di antara mereka yang bertobat dan mengalami perjumpaan dengan Kristus. Bukan hanya itu saudaraku, tapi hidup perubahan hidupnya ini juga nyata sekali. Lewat apa? Lewat apa? Dia tidak lagi mabok, dia tidak lagi menggunakan narkoba, dan dia meninggalkan kehidupan dunia malam. Dia benar-benar mempersembahkan hidupnya bagi Kristus. Sally Luben adalah contoh orang yang memiliki buah pertobatan di dalam hidupnya. Contoh yang lain adalah Teddy Hung. Siapakah Teddy Hung ini? Sebelum dia bertobat, ternyata dia adalah kepala mafia triad di Hong Kong yang sangat ditakuti. Dan dia memiliki bisnis yang kotor. Dia memiliki bisnis prostitusi, bisnis perjudian, dan pencucian uang. Dan saudaraku, satu hari dia ditangkap, dimasukkan dalam penjara yang kumuh. Dan apa yang dia lakukan? Dia renovasi penjara itu menjadi penjara yang bagus sekali. Sehingga dia bisa enak tinggal dalam penjara itu. Dia membiayai renovasi itu. Dan saudaraku, walaupun dia kaya, tapi ternyata hatinya juga kosong. Setiap malam dia tidak bisa tidur. Dia mengalami depresi yang luar biasa. Dan satu hari, ada seorang pendoa syafaat yang datang mengunjungi dia, menginjili dia, tapi diacuhkan oleh Teddy Hung. Dan pendoa syafaat ini menyerahkan sebuah Alkitab kepada dia. Dan hari-hari dilalui oleh Teddy Hung dengan keadaan yang setiap malam tidak bisa tidur. Satu hari dia melihat Alkitab yang diberikan oleh pendoa syafaat itu. Dan dia memegang Alkitab itu dan dia berkata, kalau Tuhan engkau ada, kalau engkau bisa bikin saya tidur malam ini, maka saya akan percaya kepadamu. Dan anehnya, malam itu dia bisa tidur di dalam dengan memeluk Alkitab itu, dia bisa tidur malam itu.
besok paginya saudaraku dia bertobat, dia menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Dan ketika dia bertobat, apa yang dia lakukan? Dia tinggalkan dunia mafia. Dan dia tinggalkan semua bisnisnya yang kotor itu. Dia benar-benar mengalami hidup yang baru. Dan dia merintis sebuah bisnis baru, bisnis yang bersih, bisnis kesehatan. Saudaraku, Teddy Hung ini contoh orang yang memiliki buah pertobatan. Jadi, buah apa yang harus kita hasilkan dalam hidup kita? Maka yang harus kita hasilkan adalah perubahan hidup ini. Ada banyak orang Kristen, bertahun-tahun jadi orang Kristen, hidupnya tidak pernah berubah. Dulu penjudi, sekarang tetap berjudi. Dulu pemabok, sekarang tetap mabok. Dulu main perempuan, sekarang tetap main perempuan. Dulu playboy, sekarang playboy. Dulu bininya 3, malah sekarang tambah bonus 3, saudaraku, jadi 6. Hidupnya tidak berubah. Itulah sebabnya tidak menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kalau saudara adalah orangnya, bertobatlah hari ini. Tunjukkanlah perubahan itu dalam hidupmu. Katakan amin. Dan kita harus berubah sekarang ini. Jangan tunggu besok. Ada orang suka tarsok-tarsok. Entar saja besok saya berubah. Entar saja besok saya berubah. Kalau saudara suka tarsok-tarsok, saudara akan tiba pada sebuah jalan yang nama jalannya adalah tidak pernah. Kalau saudara berkata, entar besok saja saya berubah, saudara tidak pernah akan berubah. Itulah sebabnya jangan menunggu besok. Hari ini ketika Tuhan berbicara kepadamu, buka hatimu dan ubahlah hidupmu. Katakan amin. Ada banyak orang bercita-cita ingin mengubah dunia. Tapi sesungguhnya dia tidak bisa mengubah dirinya sendiri. Tidak usahlah kita bercita-cita mengubah dunia ini. Mengubah negeri kita. Mengubah bangsa kita. Kenapa? Karena sesungguhnya kita tidak bisa mengubah orang lain. Yang paling mungkin itu adalah kita ubah diri kita sendiri. Dan ajaibnya, ketika kita mengubah diri kita sendiri, maka lihatlah orang-orang di sekitar kita juga akan berubah. Ada suami-suami bercita-cita ingin mengubah istrinya. Ada istri juga punya kerinduan ingin merubah suaminya. Bapak, ibu, kau tidak pernah bisa merubah pasanganmu sampai ayam tumbuh gigi. Tidak mungkin kau bisa mengubah pasanganmu. Yang paling mungkin adalah saudara merubah dirimu sendiri. Katakan amin. Ada mantu yang punya cita-cita ingin mengubah mertuanya. Tiap hari berdoa supaya mertuanya berubah. Juga ada mertua demikian. Tiap hari berdoa supaya Tuhan mengubahkan mantunya. Dengarkan saya, kita tidak bisa mengubahkan orang lain. Kita hanya bisa mengubah diri kita sendiri. Itulah sebabnya mulai hari ini berubahlah. Dan ketika kita berubah, lihatlah suami kita akan ikut berubah. Istri kita akan ikut berubah. Mantu kita yang kurang ajar akan ikut berubah. Mertua kita yang cerewet akan ikut berubah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Buah yang kedua yang harus kita hasilkan sehingga kita menjadi orang Kristen sejati adalah buah pertumbuhan rohani. Apakah buah pertumbuhan rohani itu? Coba kita baca Kisah Rasul 11 ayat 26. Kisah Rasul 11 ayat 26. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Siapakah yang dimaksud dengan murid-murid di dalam ayat ini? Yang dimaksud dengan murid-murid dalam ayat ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Rupa-rupanya orang-orang percaya disebut Kristen pertama kali itu di Antioquia, ditujukan kepada orang-orang percaya di kota Antioquia. Di dalam bahasa Yunaninya, kata Kristen itu menggunakan kata Kristianos, artinya pengikut Kristus kecil. Dan sebenarnya julukan ini adalah sebuah ejekan, cemoohan, hinaan untuk murid-murid Tuhan pada waktu itu. Tapi rupa-rupanya
ejekan ini hari ini menjadi kemuliaan bagi kita orang percaya. Karena semua orang percaya di seluruh dunia hari ini dikenal sebagai orang Kristen. Tapi tahukah saudaraku, maksudnya orang Kristen itu sebenarnya adalah pengikut Kristus. Kenapa? Orang-orang percaya di Antioquia disebut sebagai pengikut Kristus, disebut sebagai orang Kristen. Karena rupa-rupanya mereka itu memiliki gaya hidup yang seperti Kristus. Mereka memiliki sebuah karakter yang seperti Kristus. Jadi waktu mereka percaya kepada Tuhan, mereka bukan hanya menunjukkan perubahan hidup, bukan hanya memiliki buah pertobatan, tapi mereka mengalami pertumbuhan rohani sehingga mereka memiliki gaya hidup seperti Kristus. Bapak Ibu, kita ini juga harus menghasilkan buah pertumbuhan rohani dalam hidup kita. Yaitu apa? Yaitu kehidupan yang serupa dengan Kristus. Katakan amin. Ada ayat yang berkata begini, Roma 8 ayat 29. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ternyata menurut ayat ini, kita ini orang yang telah ditentukan untuk dipilih Tuhan menjadi orang percaya, ternyata kita juga diharapkan untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus. Dan menjadi serupa dengan Kristus itu terjadi tidak dalam satu hari, tidak dalam satu bulan, tidak dalam satu tahun. Tapi ini sebuah proses melalui perjalanan waktu yang panjang dalam hidup kita. Dengan kata lain, menjadi seperti Kristus atau menjadi serupa dengan Kristus adalah sebuah perjalanan pertumbuhan rohani. Buah daripada pertumbuhan rohani itu adalah kehidupan yang serupa dengan Kristus. Apa yang dimaksud dengan menjadi serupa dengan Kristus? Saya pastikan bukan karunia-karunia kita yang serupa dengan Kristus. Bukan. Saya pastikan bukan karena kita punya kuasa yang serupa dengan Kristus. Bukan. Tetapi yang dimaksud dengan menjadi serupa dengan Kristus adalah karakter kita, gaya hidup kita harus serupa dengan Kristus. Hari-hari ini ada begitu banyak orang berjuang mati-matian, doa puasa supaya mendapatkan banyak karunia-karunia. Dia doa puasa supaya pelayanannya powerful, supaya kalau dia berdoa buat orang sakit sembuh. Supaya banyak mujizat terjadi dalam kehidupannya. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu, jangan mengejar karunia. Tapi kejarlah karakter. Kenapa? Sebab karunia itu membuat kita dikenal oleh manusia. Tapi karakter itu membuat kita dikenal oleh Tuhan. Saudara mau dikenal oleh Tuhan atau mau dikenal oleh manusia? Saudara mau dikenal Tuhan atau mau dikenal oleh manusia? Ya, kita semua ingin dikenal oleh Tuhan. Karena itu kejarlah karakter. Karunia tidak pernah membuat kita dikenal oleh Tuhan. Kalau saudara membaca ayat-ayat selanjutnya, maka ada orang datang berkata kepada Yesus, Yesus, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Mengadakan banyak mujizat demi namamu? Tapi Tuhan Yesus berkata, pergilah dari hadapanku, enyahlah dari hadapanku. Aku tidak pernah mengenal engkau. Lihatlah, ini orang-orang yang punya karunia, tapi Tuhan tidak mengenal mereka. Kenapa? Mereka pembuat kejahatan. Mereka tidak memiliki karakter. Itulah sebabnya yang harus kita kejar adalah karakter. Katakan amin. Miliki karakter seperti Kristus. Katakan amin. Dan karakter itu membuat kita dikenal di sorga. Karakter akan membawa kita sampai ke sorga. Karunia tidak pernah akan membawa engkau sampai ke sorga. Karakterlah yang membawa engkau sampai ke sorga. Kejarlah karakter. Apa sih karakter Kristus itu? Secara sederhananya, karakter Kristus itu adalah buah-buah Roh Kudus
yang nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi orang yang punya karakter Kristus itu sesungguhnya adalah orang-orang yang melahirkan buah-buah Roh Kudus dalam kehidupannya. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesetiaan, ada kebaikan, ada kemurahan, ada panjang sabar, ada penguasaan diri. Inilah karakter Kristus yang harus kita miliki. Hasilkanlah buah-buah ini. Katakan amin. Ada banyak orang Kristen tidak bisa menguasai dirinya. Penguasaan dirinya nggak ada. Kalau dia marah, maka dia luapkan kemarahannya dengan memecahkan barang, dengan memaki-maki orang. Ada suami-suami kalau marah, saudaraku, dia maki-maki istrinya. Sehingga ketika suami berhenti marah, selesai marahnya, istri tetap di dalam sakit hati, luka hati. Kenapa? Karena suaminya telah memaki-maki dirinya. Bapak, kuasailah dirimu. Ada istri yang tidak bisa menguasai mulutnya. Kalau ngomong terus, alias cerewet. Tidak bisa berhenti dari terbit matahari hingga terbenamnya ngomong terus. Hanya berhenti ngomong kalau nabrak tembok. Bilang kiri kananmu, saya tidak seperti itu loh. Ini karakter, Pak. Di Jepang ada seorang suami yang sudah tidak tahan hidup bersama dengan istrinya yang cerewet sekali. Satu hari, ini suami ajak istrinya masuk hutan. Untuk apa dia ajak istrinya masuk hutan? Rupa-rupanya satu hari sebelumnya ini suami sudah survei. Ternyata di tengah hutan ada sebuah sumur kering yang dalam sekali. Karena itulah dia bawa istrinya menuju ke sumur itu. Ketika sudah tiba di tepi sumur, dia ngobrol-ngobrol dengan istrinya. Ketika istrinya lengah, dia dorong istrinya. Jatuhlah ke dalam sumur yang dalam itu. 10 menit pertama, suami ini lega. Kenapa? Karena tidak lagi mendengar suara cerewet istrinya. Tapi 10 menit kedua, ini suami menyesal. Aduh, saya kok ini jahat banget ya. Kok tega banget dorong istri saya ke dalam sumur. Dan di 10 menit ketiga, ini suami mulai kangen suara cerewet istrinya. Akhirnya dia putuskan untuk mengangkat istrinya. Dia lemparlah tambang ke dalam sumur itu. Ayo, pegang tambang, saya tarik kamu ke atas. Lalu dia tariklah, rasanya berat sekali. Dia tarik tambang itu. Ketika sudah sampai ke atas, ini suami kaget sekali. Dia loncat ke belakang. Ternyata yang naik bukan istrinya. Yang naik adalah seorang makhluk ganas yang menyeramkan. Laki-laki botak yang matanya mendelik merah. Giginya ada taringnya. Kamu siapa? Lalu makhluk itu berkata, saya penunggu sumur ini. Sudah puluhan tahun saya menunggui sumur ini. Kenapa kamu naik? Lalu ditanya begitu, makhluk itu geleng-geleng kepada, siapa perempuan di bawah sana? Cerewet banget, saya tidak tahan dengan suaranya. Ibu, dengarkan saya. Kalau kau cerewet, jangankan suamimu, setan pun gemetar. Ini masalah penguasaan diri. Milikilah karakter Kristus. Milikilah buah-buah roh dalam kehidupan kita. Katakan amin. Supaya kita menjadi orang Kristen yang sejati. Haleluya. Ada orang, saudaraku, suka maki-maki orang. Suka kutuk-kutuk orang. Ini juga masalah karakter. Kalau bicaranya selalu negatif. Bicaranya selalu melemahkan. Ada mantu yang suka kutukin mertuanya. Ada mertua yang suka kutukin mantunya. Ada suami yang suka kutukin istri. Ada istri yang suka kutukin suami. Bertobat. Hasilkanlah buah-buah roh dalam kehidupanmu. Penguasaan diri sangat penting. Katakan amin. Satu hari, ada mantu hidup di rumah mertua. Rupanya hubungan mantu mertua ini ciong. Seperti Tom and Jerry. Ribut terus, berantem terus. Dan tiap kali kalau berantem, mantu selalu berteriak memaki mertuanya.
Lebih baik kau cepat mati saja. Tiap kali selalu berantem, pasti mantu berteriak, lebih baik kau cepat mati saja. Nah, di rumah mertua ini, mertua itu pelihara seekor burung beo. Karena burung beo itu tiap hari mendengar, lebih baik kau cepat mati saja. Lama-lama, burung beo bisa mengucapkannya, lebih baik kau cepat mati saja, lebih baik kau cepat mati saja. Nah, ini mertua jadi enggak enak hati, jadi malu. Kalau ada tamu yang berkunjung ke rumahnya. Apalagi kalau tamunya itu datang dari gereja. Kalau tim visitasi berkunjung ke rumah, ketuk pintu, Shalom. Ini burung beo dari dapur. Lebih baik kau cepat mati saja. Aduh, ini ibu mertua jadi enggak enak hati, malu. Satu hari ibu mertua mendengar, rupanya Bapak Gembala juga pelihara burung beo. Dan burung beo Pak Pendeta rupanya sudah lahir baru, sudah bertobat, ngomongnya selalu yang rohani-rohani. Akhirnya ini ibu mertua memutuskan, udahlah kalau begitu burung beo saya mau titip di rumah Pak Gembala saja 3 bulan. Mudah-mudahan burung beo saya diinjili oleh burung beonya Pak Pendeta supaya bisa bertobat ini burung beo saya. Ditaruhlah di rumah Pak Pendeta, 3 bulan kemudian dia ambillah bawa pulang lagi ke rumahnya. Satu hari ribut lagi nih mantu sama mertua. Ribut. Dan seperti biasa ketika ribut, mantu berteriak lagi. Lebih baik kau cepat mati saja. Ini burung beo dari dapur membalas. Amin, haleluya, amin, haleluya. Diamini sama burung beo. Ayolah Bapak Ibu, mari kita bertobat. Jangan mulut kita mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Hasilkanlah buah yang baik. Supaya orang mengenal kita sebagai pohon yang baik. Buah yang ketiga yang perlu kita hasilkan adalah buah penginjilan. Apakah buah penginjilan itu? Kolose 1 ayat 6 berkata begini. Kolose 1 ayat 6. 2, 3. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Injil itu berbuah dan berkembang. Dalam bentuk apakah Injil itu berbuah? Dalam bentuk jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Jadi buah penginjilan itu adalah jiwa-jiwa yang kita bawa persembahkan kepada Tuhan. Dan kita baru bisa menghasilkan buah penginjilan kalau kita ini mau menginjil, kita ini mau bersaksi, kita ini mau mengabarkan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberikan perintah dalam Markus pasal 16 ayat 15 sampai 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Supaya siapa yang percaya kepada Injil itu akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi Bapak Ibu, kita perlu untuk pergi memberitakan Injil supaya kita bisa persembahkan buah penginjilan kepada Kristus. Persoalannya, menurut survei yang dilakukan oleh Todd Johnson, yang disampaikan dalam jurnal World Christian Trend tahun 2007, ternyata 95% orang Kristen tidak pernah menangkan jiwa walaupun hanya satu. Bilang kiri kananmu, saya tidak termasuk golongan itu ya. 95% orang Kristen tidak pernah menangkan jiwa walaupun hanya satu. Menghilangkan jiwa ya iya. Ada orang Kristen lebih hebat dari David Copperfield. Magician itu. Kalau David Copperfield bisa kasih hilang tembok Cina, ini dia bisa kasih hilang jiwa dari gereja. Kalau saudara orangnya bertobatlah kau. Kita disuruh untuk menangkan jiwa, bukan kasih hilang jiwa. Coba lihat lagi, survei berikutnya. 85% orang Kristen tidak pernah bersaksi.
Bilang lagi kiri kananmu, saya tidak termasuk golongan itu ya. Dan lihat, 90% penginjilan hanya ditujukan kepada orang Kristen dan bukan kepada unreached people. Kalau toh orang Kristen bersaksi, maka 90% penginjilan itu hanya dilakukan kepada sesama orang Kristen. Jadi kita jadi jago kandang. Kita bersaksi hanya di gereja doang. Atau kepada sesama teman kita orang Kristen. Padahal harusnya kita ini bersaksi kepada unreached people. Orang-orang yang belum pernah mengenal Tuhan. Katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Coba lihat survei yang dilakukan oleh George Barna. George Barna ini punya lembaga survei namanya Barna Research Group. Dan lembaga survei ini sangat kredibel sekali. Digunakan oleh gereja-gereja di Amerika untuk mengembangkan gereja mereka. Coba lihat, George Barna bikin survei. How people came to know the Lord. Bagaimana orang bisa mengenal Tuhan. Ternyata melalui televisi hanya 1%. Padahal biayanya sangat besar, tapi kurang efektif. Ini bisa dimengerti, kenapa? Karena biasanya siaran-siaran rohani televisi Kristen hanya ditonton oleh orang-orang Kristen saja. Jarang orang non-Kristen mau nonton siaran rohani Kristen, betul tidak? Jangankan mereka, kita aja. Kalau nonton si AA lagi khotbah, apa kita nonton sampai selesai? Lalu waktu selesai kita angkat tangan, terima Tuhannya sebagai Tuhan kita. Enggak lah ya. Hanya 1%. Melalui radio hanya 3%. Dan ini juga biaya yang besar. Bisa dimengerti. Kenapa? Siaran-siaran rohani Kristen melalui radio hanya didengar oleh orang-orang Kristen saja, bukan oleh orang non-Kristen. Melalui kruset, penginjilan, KKR, di stadion-stadion, ini biayanya besar. Kita datangkan pengkhotbah dari luar negeri, biayanya besar. Tetapi ternyata hanya 6%. Ini juga bisa dimengerti. Kenapa? Karena biasanya hadir di KKR, di stadion-stadion adalah orang-orang Kristen. Jemaat-jemaat gereja yang dimobilisasi, dikasih bus, diangkut ke stadion. Padahal sebenarnya yang kita perlu jangkau adalah orang-orang non-Kristen. Karena itu tidak efektif, hanya 6%. Melalui penginjilan jalanan, hanya 10%. Dan lihat, ini yang besar. Melalui pertemanan, persahabatan, 30%. Dan ini biayanya murah. Modalnya hanya 1 mangkok bakso, 1 botol teh botol. Tidak lebih dari 50.000. Saudara bisa bersaksi, ajak makan temanmu, bersaksi tentang Yesus, dan sudah bisa menangkan jiwanya. Dan lebih besar lagi adalah 50% melalui keluarga. Dan ini sonder biaya, nggak ada biayanya, tapi sangat efektif sekali. Ada banyak orang datang ke gereja, karena diajak oleh keluarganya, diajak oleh family-nya, diajak oleh adiknya, kakaknya, anaknya, orang tuanya, suaminya, istrinya, mantunya, mertuanya, ajak ke gereja. 50% orang mengenal Tuhan lewat keluarga. Bapak Ibu, saya dorong Bapak Ibu, mulailah menginjil, bersaksi melalui keluargamu. Katakan amin. Saya ini 7 bersaudara. Dibesarkan dalam keluarga yang tidak Kristen, bukan Kristen. Ketika saya bertobat lahir baru tahun 82 akhir, saya orang pertama dalam keluarga besar saya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya punya beban supaya saudara-saudara saya, adik kakak saya, dan juga orang tua saya bisa mengenal Tuhan. Saya doa untuk mereka. Saya bersaksi kepada mereka. Beberapa kakak saya tinggal di luar kota. Waktu itu belum ada email. Waktu itu belum ada SMS. Waktu itu belum ada handphone. Waktu itu hanya ada surat kilat pos. Dan saya tulis surat kepada mereka. Saya kirim surat kepada mereka. Saya saksi melalui surat. Bagaimana Tuhan mengubahkan hidup saya. Bagaimana Tuhan menjamah saya. Bagaimana saya mengalami kelahiran baru. Pertobatan. Hidup saya berubah. Saya tulis lewat surat. Saya kirim kepada mereka. Bertahun-tahun. Akhirnya Tuhan mulai bekerja. Dimulai dari adik saya, suami istri. Buka hati. Menerima Yesus, dibaptis. Menyusul mama saya. Mama saya ini penyembah agamanya yang sangat taat sekali.
Setiap hari-hari raya agamanya, dia pasti ada di kelenteng. Dia tidak pernah absen. Saya ingat waktu saya masih kecil, dia suka bawa saya ke kelenteng untuk beribadah kepada dewanya. Tapi satu hari, mama saya bisa berkata begini, Hengki, ajak mama ke gereja. Dan saya ajak ke gereja. Beberapa bulan kemudian, dia menerima baptisan air. Menyusul beberapa ponakan saya, kakak-kakak saya membuka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara tahu, tahun yang lalu saya membaptis kakak sulung saya. Beberapa bulan sebelumnya saya membaptis cihu saya. Cihu sulung saya baptis. Beberapa tahun sebelumnya saya baptis engkau saya yang paling galak. Engkau saya ini waktu saya minta izin, saya mau jadi pendeta, mau sekolah Alkitab. Apa? Kamu mau jadi pendeta? Kamu mau makan batu ya? Galak dia. Kalau kamu mau jadi pendeta, keluarga tidak membiayai, silakan kamu cari biaya sendiri. Saya karena panggilan Tuhan menguatkan hati saya. Akhirnya saya melangkahkan kaki saya dengan iman. Dan sampai hari ini, sekolah saya tidak dibayar oleh keluarga, tapi Tuhan yang mengangkat kehidupan saya. Beberapa tahun yang lalu dia minta dibaptis, suami istri. Waktu saya baptis dia, saya masukkan dalam air. Sengaja agak lamaan saya biarin dalam air. Beberapa kakak saya buka hati terima Tuhan. Hari ini, semua kakak saya telah percaya pada Tuhan. Ada beberapa yang belum dibaptis. Desember yang lalu saya ke Makassar. Dan 2 kakak saya dan cihu saya janji juga mau dibaptis oleh saya. Mereka nanti akan ke Jakarta, nanti saya akan membaptis mereka. Tapi mereka sudah ke gereja. Mereka sudah rutin ke gereja di Makassar. Cuma belum dibaptis. Saya mau bilang kepada Bapak itu, penginjilan lewat keluarga sangat efektif sekali. Kalau ada suamimu hari ini yang belum percaya Tuhan atau sudah terhilang, dulu dia aktif di gereja, tapi hari ini dia sudah meninggalkan Tuhan. Ayo ibu, doa sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh. Dan terlebih lagi, hasilkanlah buah pertobatan dalam hidupmu. Karakter Kristus ada, maka lihatlah suamimu nanti akan bisa dimenangkan untuk Tuhan. Orang tua, kalau ada anak-anakmu yang belum percaya Tuhan atau sudah terhilang, ayo jangan putus asa. Berdoa untuk mereka, mohon belas kasihan Tuhan untuk mereka. Percayalah, satu hari nanti mereka pasti akan dimenangkan. Kita bawa buah penginjilan kepada Tuhan, biar hati Tuhan senang akan kehidupan kita. Saya berdoa, biar khotbah saya hari ini bisa menguatkan Bapak Ibu, menginspirasi dan memotivasi Bapak Ibu. Hasilkanlah buah yang baik dalam kehidupanmu. Buah yang baik akan menunjukkan bahwa engkau adalah orang Kristen sejati. Pohon yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur untuk pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa biar Roh Kudus menerangi seluruh jemaat-Mu, memberikan pencerahan supaya kami memiliki beban untuk menggenapi amanat agung. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga bagi negeri kami Indonesia, bangsa kami Indonesia. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan pelihara bangsa kami supaya tetap aman. Jauhkan dari segala malapetaka dan bencana. Juga Tuhan pelihara bangsa kami, jauhkan daripada resesi ekonomi dan krisis sosial. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh pembantunya, aparat TNI dan Polri. Tuhan pakai semua kan para pemimpin kami. Engkau memberikan hikmat untuk menjalankan negeri ini dengan baik dan benar.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga bagi para pemimpin rohani, bapak-bapak rohani kami, kepada Gembala Pembina kami, Pendeta Insinyur Niko Nyotoro Harjo bersama wakil-wakilnya. Bagi Gembala Royon kami, Pendeta Wiweko Mulyono, Tuhan kami berdoa biar kasih karunia Tuhan menyertai mereka. Pemeliharaan Tuhan ada atas para pemimpin rohani kami. Tak lupa kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan. Ya Tuhan, biarlah seluruh jemaat Tuhan hidupnya selalu dipelihara, dilindungi oleh Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita buka hati kita untuk siap menerima berkat Tuhan. Ya Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Kiranya kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka. Bersama-sama dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai mereka. Mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang mulia. Yang percaya kita sama-sama katakan, Amin.